Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya. Kali ini kita akan membahas tentang subring. Nah, di PSA 1 kita sudah pernah membahas tentang subgrup, yaitu suatu himpunan bagian dari suatu grup yang juga merupakan grup. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana himpunan bagian dari suatu ring. Sebelum kita masuk ke definisi, kita lihat dulu contoh berikut. Nah, kita tahu bahwa himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan dan perkalian aritmatik biasa itu merupakan ring. Nah, sekarang kita akan melihat himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat. Nah, kita lihat himpunan bilangan bulat genap, yaitu 2Z. Ya. 2Z itu merupakan himpunan bagian dari Z. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah menunjukkan bahwa himpunan bilangan bulat genap itu merupakan ring. Ya. Ini sudah kita tunjukkan bahwa himpunan bilangan bulat genap merupakan ring. Nah, sekarang kita lihat kembali contoh yang lain yang merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat, yaitu himpunan bilangan bulat ganjil yang secara matematik dinyatakan sebagai 2Z plus 1. Oke. Himpunan bilangan bulat ganjil yaitu 2Z plus 1 itu merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat. Tapi himpunan bilangan bulat ganjil bukan merupakan ring. Kenapa demikian? Kita lihat bahwa jumlah dari dua buah bilangan ganjil itu selalu genap ya. Oke, dua buah bilangan ganjil jika dijumlahkan hasilnya genap. Nah, di sini terlihat bahwa ternyata hasilnya bukan bilangan ganjil. Artinya di sini sifat tertutup terhadap perkalian, terhadap operasi penjumlahan tidak dipenuhi di himpunan bilangan ganjil. Ya. Sehingga 2Z plus 1 bukan merupakan grup. Karena bukan grup, maka pasti bukan merupakan ring. Nah, di sini terlihat bahwa himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat itu ternyata tidak selalu merupakan ring. Ya, walaupun Z-nya adalah ring, ternyata di sini ada dua fenomena untuk 2Z. Ini ya, 2Z himpunan bilangan bulat, ya, dia adalah merupakan ring. Ya. Tetapi 2Z plus 1, yang juga merupakan himpunan bagian dari Z, bukan merupakan ring. Ya. 2Z plus 1 bukan merupakan ring. Jadi ada dua fenomena. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan apa? Nah, ternyata tidak semua himpunan bagian dari bilangan bulat itu merupakan ring. Nah, dari sini secara umum kita bisa menyimpulkan bahwa himpunan bagian dari suatu ring itu belum tentu merupakan ring. Nah, pada saat dia membentuk ring, seperti himpunan bilangan bulat ini, maka 2Z ya, itu merupakan ring. Inilah yang disebut sebagai subring. Nah, dari fenomena ini maka muncul definisi dari subring, yaitu tadi bahwa tidak semua himpunan bagian merupakan ring. Nah, pada saat himpunan bagian dari suatu ring itu membentuk ring, maka itulah yang disebut sebagai subring. Ya. Ini dinyatakan dalam definisi berikut. Jadi suatu himpunan tak kosong S dari ring R disebut subring dari R jika S adalah ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian pada R. Ya, jadi operasinya adalah operasi penjumlahan dan perkalian pada R.
Ya. Artinya apa? Artinya operasinya harus sama. Operasi yang ada di R dengan operasi yang ada di S. Ya. Jadi terhadap operasi penjumlahan dan perkalian yang sama. Si S juga harus merupakan ring. Ya. Jadi baru S dikatakan sebagai subring. Jadi kalau saya gambarkan, di sini kita punya ring R gitu ya. R ini adalah ring. Di R ini kan ada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Ya. Nah, di R ini ada himpunan bagiannya, yaitu S. Nah, S ini bisa jadi ada operasi lain yang bisa kita lakukan terhadap S. Nah, yang dimaksud dengan ring, operasinya itu harus operasi yang sama. Ya, jadi operasinya juga harus operasi yang sama dengan di R. Ya. Ya. Itu yang disebut sebagai ring. Nah, sebagai contoh awal dari subring adalah 2Z tadi ya. Karena dia yang memotivasi munculnya definisi dari subring ini. Kita lihat contoh yang lainnya. Nah, kita tahu di pertemuan sebelumnya bahwa himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan real, himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan kompleks terhadap operasi penjumlahan dan perkalian aritmetik ini merupakan ring ya. Nah, sementara himpunan bilangan bulat itu merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan real. Begitu juga himpunan bilangan bulat merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan rasional. Himpunan bilangan rasional merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan real. Dan himpunan bilangan real merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan kompleks. Dan semuanya merupakan ring. Ya. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa himpunan bilangan bulat itu merupakan subring dari himpunan bilangan real. Ya. Begitu juga himpunan bilangan bulat merupakan subring dari himpunan bilangan rasional. Kemudian himpunan bilangan rasional merupakan subring dari himpunan bilangan real, dan himpunan bilangan real merupakan subring dari himpunan bilangan kompleks. Nah, tadi di awal kita menunjukkan bahwa himpunan bilangan ganjil ternyata bukan subring dari himpunan bilangan bulat, ya, walaupun dia merupakan himpunan bagian. Nah, kita lihat contoh lain yang bukan merupakan subring. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah menunjukkan bahwa himpunan bilangan bulat modulo n atau Zn itu merupakan ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian modulo n. Ya, pada umum seperti itu. Maka Z5 itu merupakan ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian modulo 5. Begitu juga Z6. Z6 adalah ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian modulo 6. Ya. Oke, kita lihat Z5 itu unsur-unsurnya apa? Z5 itu adalah himpunan bilangan bulat modulo 5. Artinya apa? Himpunan semua sisa pembagian bilangan bulat oleh 5. Jadi kalau bilangan bulat dibagi oleh 5, sisanya bisa 0, 1, 2, 3, atau 4. Sehingga unsur-unsurnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Z6 itu adalah himpunan bilangan bulat modulo 6, yaitu himpunan semua sisa pembagian bilangan bulat oleh 6. Maka sisanya, kalau bilangan bulat dibagi oleh 6, maka sisanya bisa 0, 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Z5 ini merupakan himpunan bagian dari Z6 ya. Oke, jelas ya? Z5 merupakan himpunan bagian dari Z6. Ya. Ini 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, tadi Z5 itu ring. Ya. Z5 merupakan ring. Z6 juga merupakan ring.
Nah, jika kita tidak memperhatikan secara teliti operasinya, maka dari sini mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa Z5 adalah subring dari Z6. Karena Z5-nya ring, Z6-nya ring, Z5 himpunan bagian dari Z6. Nah, tapi di definisi sudah dijelaskan bahwa dikatakan subring itu terhadap operasi penjumlahan dan perkalian yang sama, gitu ya. Jadi di sini operasi pada Z5 dan Z6 harus sama kalau untuk dikatakan dia sebagai ring. Nah, sekarang di Z5 ini ringnya apa? Ring dia terhadap operasi penjumlahan dan perkaliannya modulo 5. Ya. Di Z6 ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian modulo 6. Ya. Jadi operasinya berbeda. Ini tidak sama operasinya. Ya. Operasinya tidak sama, maka Z5 bukan subring dari Z6. Oke, jelas ya? Jadi tidak selalu, walaupun kedua-duanya subring dan salah satunya merupakan himpunan bagian, maka kita langsung menyimpulkan bahwa itu adalah subring, gitu ya. Kedua-duanya ring dan salah satu himpunan bagian, maka disimpulkan subring. Jadi harus dilihat operasinya. Operasinya harus operasi yang sama. Oke, jadi itu ya contoh dari himpunan bagian yang bukan merupakan ring, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Tadi dikatakan bahwa himpunan bagian itu merupakan subring jika juga merupakan himpunan tersebut juga merupakan ring terhadap operasi yang sama. Artinya himpunan tersebut juga harus memenuhi aksioma-aksioma ring. Itu apa? Terhadap operasi penjumlahan harus memenuhi grup komutatif, terhadap perkalian tertutup dan asosiatif, dan terhadap keduanya harus distributif kiri dan kanan. Tapi apakah untuk menunjukkan suatu himpunan bagian itu merupakan subring atau bukan, kita harus menunjukkan semua aksioma dari ring? Oke, muncul pertanyaan seperti itu ya. Jadi apakah untuk membuktikan suatu himpunan bagian adalah subring, kita harus menunjukkan semua aksiomanya. Oke, kita lihat kembali ya definisi dari subring, bahwa S itu harus merupakan grup komutatif terhadap penjumlahan. Karena dia harus ring, berarti harus grup komutatif terhadap penjumlahan. Artinya apa? Dia harus memenuhi sifat tertutup, asosiatif, mempunyai elemen satuan, kemudian setiap unsurnya mempunyai inverse dan komutatif, ya, terhadap penjumlahan. Oke, sekarang kita lihat ke sifat yang ini ya, terhadap penjumlahan dulu. Kita perhatikan. Kita tahu bahwa tadi R-nya adalah ring ya. Jadi R-nya adalah ring. Oke. Kemudian S ini adalah himpunan bagian dari R. S himpunan bagian dari R, di mana S-nya tidak kosong. Oke. Nah, di sini kita akan melihat si S ini dikatakan subring, pertama harus memenuhi dulu terhadap penjumlahan, dia harus ini. Dia harus memenuhi semua ini. Sekarang kita lihat sifat, karena S-nya ini himpunan bagian dari R, kalau di R berlaku sifat asosiatif, sifat asosiatif di R berlaku. Maka artinya semua unsur di R ini berlaku, termasuk yang ada di S ya. Karena S-nya ada di dalam R. Sehingga sifat asosiatif juga berlaku di S. Ya. Artinya sifat asosiatif ini pasti berlaku kalau S-nya himpunan bagian dari R. Ya. Kemudian sifat komutatif. Ya. Sifat komutatif juga sama. Ya. Di R berlaku sifat komutatif, berarti semua terhadap semua unsur yang ada di R berlaku sifat komutatif, termasuk yang ada di S juga, ya, karena S-nya adalah himpunan bagian dari R. Sehingga sifat komutatif pada S juga berlaku.
Ya. Jadi ini sudah pasti berlaku, ya, karena S-nya himpunan bagian. Dan jadi ternyata yang ini sudah pasti berlaku, berarti untuk menunjukkan bahwa yang S grup komutatif itu cukup membuktikan yang tiga ini tertutup, mempunyai elemen satuan, dan setiap unsur mempunyai inverse. Nah, tapi kalau dalam himpunan itu setiap unsurnya mempunyai inverse, ya, maka pasti dia punya elemen satuan. Ya. Karena kalau inverse itu kan kalau dioperasikan hasilnya adalah elemen satuan. Jadi jika ini dipenuhi, maka ini dipenuhi. Ya. Jika dipenuhi, maka ini pasti dipenuhi. Oke, dari sini maka ternyata tidak perlu yang ini juga ditunjukkan. Kita cukup menunjukkan dia punya inverse dan tertutup saja. Ya. Ingat ini sifat dari apa? Dari subgrup ya. Jadi kita tinggal menunjukkan bahwa S terhadap operasi penjumlahan merupakan subgrup. Ya, jadi cukup hanya satu dan bagian A dan B saja yang ditunjukkan. Ini adalah subgrup. Gitu ya. Oke. Nah, dari satu dan dari A dan D, ingat kembali di teori grup, ya, subgrup itu nanti kita cukup dua menunjukkan, tapi dari dua ini ternyata bisa kita jadikan satu. Kenapa demikian? Karena ini sifat tertutup, kemudian ini setiap unsur mempunyai inverse. Artinya kalau ada di sini A di S gitu ya, maka ada min A di S ya. Oke, maka ada min A di S. Nah, berdasarkan sifat tertutup, maka A ditambah min A, oke, A ditambah, kalau ada A maka ada min A. Kemudian kalau ada B juga maka ada min B, gitu ya, di S. Nah, berdasarkan sifat yang tertutup tadi, maka A-nya di S, gitu ya, A sama min B ada di S, maka A ditambah min B juga ada di S. Atau A min B ada di S. Nah, jadi dari sini ternyata dari yang dua ini, ya, dari yang A dan B ini, maka ternyata tinggal ditunjukkan hanya satu saja, yaitu A min B ada di S untuk setiap A, B di S. Oke, nah ini yang sifat dari subgrup. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat terhadap operasi perkalian. Terhadap perkalian harus memenuhi sifat tertutup dan asosiatif. Oke, sekarang kita lihat dulu sifat asosiatifnya. Nah, sama halnya dengan tadi terhadap penjumlahan, berarti terhadap perkalian di R berlaku sifat asosiatif. Maka terhadap semua unsur di R berlaku sifat asosiatif terhadap perkalian. Artinya, sifat asosiatif terhadap perkalian juga pasti dipenuhi oleh S. Jadi, kita cukup menunjukkan sifat tertutup saja terhadap perkalian. Dan yang terakhir adalah sifat distributif kiri dan kanan. Nah, ini juga sama, karena dia sifat karena R-nya adalah ring, berarti sifat distributif kiri dan kanan dipenuhi pada R. Ya. Sehingga karena S-nya adalah himpunan bagian dari N, maka sifat distributif ini juga pasti dipenuhi pada S. Ya. Jadi pasti ini berlaku pada S. Nah, dari sini berarti kita bisa melihat bahwa ternyata untuk membuktikan
apakah suatu himpunan bagian itu merupakan subring atau bukan, kita tidak perlu menunjukkan semua aksiomanya. Karena aksioma-aksioma lain itu sudah otomatis terpenuhi oleh sifat himpunan bagian. Ya. Sifat himpunan bagian ini, maka sifat-sifat operasi itu pasti dipenuhi, yaitu sifat asosiatif terhadap penjumlahan, komutatif terhadap penjumlahan, asosiatif terhadap perkalian, dan sifat distributif terhadap penjumlahan dan perkalian sudah pasti dipenuhi. Sehingga kita tinggal menunjukkan bahwa terhadap operasi penjumlahan dia bersifat tertutup dan mempunyai elemen inverse, atau ini jadi satu ya, A min B anggota S, ya, untuk setiap A, B, di S, dan tertutup terhadap operasi perkalian. Jadi ternyata cukup hanya dua aksioma saja yang kita tunjukkan untuk membuktikan apakah suatu himpunan bagian merupakan subring. Ya. Jadi kalau S itu himpunan bagian tak kosong dan S dari N, maka S merupakan subring jika untuk setiap A, B di S, maka A min B di S dan A kali B di S. Ya. Nah, ini ditunjukkan dalam teorema berikut. Ya. Jadi, jika R adalah ring dan S himpunan bagian tak kosong ya, dari R, maka S merupakan subring dari R jika dan hanya jika untuk setiap A, B di S dipenuhi A min B di S, ya, A min B di S, dan A kali B di S. Ya. Oke, nah di sini yang harus diperhatikan bahwa S-nya itu harus merupakan himpunan bagian tak kosong ya. Jadi harus ditunjukkan dulu dia himpunan bagian tak kosong. Kita lihat contohnya. Oke. Nah, di sini kita punya himpunan matrik diagonal ya. Matrik diagonal yaitu A0, 0B, di mana unsur-unsur A-B-nya adalah himpunan bilangan real. Nah, ini merupakan subring dari matrik 2 kali 2 dengan unsur-unsur bilangan real. Ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menunjukkan bahwa himpunan matrik 2 kali 2 dengan unsur-unsur bilangan real merupakan ring. Nah, kita akan tunjukkan bahwa M merupakan subring dari M2R. Ya. Oke, pertama kita harus menunjukkan dulu bahwa M tidak kosong. Ya. Bahwa M itu tidak kosong. Karena tadi di definisinya S-nya itu harus tidak kosong dulu. Ya. Oke, ini mudah kita tunjukkan bahwa matrik yang unsur-unsurnya semuanya 0 ini adalah anggota dari M-nya. Oke, karena kita ambil A-nya 0, ya, ini A-nya, ini B-nya 0. Maka dia tetap memenuhi himpunan ini. Ya. Karena 0 juga anggota bilangan ring. Jadi dari sini jelas M tidak kosong. Oke, yang kedua, kita akan tunjukkan bahwa kalau kita ambil 2 buah unsur sembarang di M, katakanlah A00B ya, dan C00D gitu ya, anggota M, maka kita akan tunjukkan hasil pengurangannya. A00D dikurang C00D. Ya. Maka kita dapatkan ini adalah A min C, 0 kurang 0, 0, ini 0 kurang 0, 0, ini B min D. Kita lihat, hasilnya adalah matrik yang bentuknya sama ya, matrik diagonal juga. Ini matrik diagonal, di sininya 0, di sininya 0, ya. Dan ininya, unsur-unsurnya karena A dan C-nya anggota bilangan real, maka ini juga anggota bilangan real. Ya. Ini juga anggota bilangan real.
Sehingga dari sini kita simpulkan bahwa ini anggota dari N. Itu juga yang ketiga, kita ambil unsur yang sama tadi, kita kalikan. A, 0, 0, B, kita kalikan dengan C, 0, 0, D. Ya. Maka kita dapatkan ini A kali C ditambah 0, kemudian A kali 0, 0, 0 kali D, 0, kemudian ini juga 0, ini B kali D. Kita lihat ini juga matriks diagonal ya. Di sini 0, sininya 0. A-nya anggota bilangan real, C-nya bilangan real, maka ini anggota bilangan real ya. Begitu juga ini, D dan DA-nya anggota bilangan real, maka BD juga anggota bilangan real. Sehingga ini adalah anggota N. Maka dari sini terlihat bahwa M merupakan subring dari R2M. Oke, jadi di sini kita lihat ya bahwa ternyata tidak harus kita menunjukkan semua aksioma dari ring. Ya. Cukup 2 ditambah 1 adalah menunjukkan bahwa himpunannya tidak kosong. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Ini contoh yang bukan merupakan subring. Ya, sama ini matriks. Matriksnya ini matriks segitiga atas, ya, tapi unsur-unsurnya bilangan real, tapi ada syarat lainnya. Ya. Jadi ada syarat dia jumlah dari unsur diagonalnya harus sama dengan 0 ya. Oke, ini. Ya, jadi harus perhatikan. Jadi melihat himpunan itu harus dilihat keseluruhan. Tidak bisa hanya melihat ininya saja, gitu ya. Hanya ini saja, bentuknya saja, tapi harus dari depan sampai belakang. Ya. Jadi bentuknya adalah matriks segitiga, matriks 2 kali 2, ya, unsur-unsurnya bilangan real, tapi jumlah dari diagonal utamanya harus sama dengan 0. Ternyata ini bukan ring. Coba kita lihat ya. Oke. Kalau tadi kita menunjukkan bahwa suatu himpunan itu merupakan berlaku sifat, artinya subring itu dipenuhi, gitu ya, sifatnya itu dipenuhi, maka kita harus mengambil unsur yang sembarang. Kalau kita ingin menunjukkan sifat itu dipenuhi atau berlaku. Tapi untuk menunjukkan sifat itu tidak berlaku, maka kita bisa menunjukkannya dengan mengambil contoh penyangkal. Artinya kita boleh mengambil contoh yang tidak memenuhinya. Jadi kalau yang tadi yang memenuhi tidak boleh, kita mengambil hanya contoh yang memenuhi. Karena memenuhinya hanya untuk itu saja. Jadi harus mengambil unsur yang sembarang. Artinya bentuknya sembarang, tidak boleh mengambil unsur tertentu. Oke. Nah, kalau di sini kita akan menunjukkan bahwa dia tidak berlaku. Oke, ini tidak kosongnya jelas ya, bahwa M tidak kosong. M ini tidak kosong sebab matriks yang unsurnya 0, 0 semua ini memenuhi ya, anggota M ya. Karena ini 0 ditambah 0 sama dengan 0, memenuhi. Ini A, ini D-nya. Ya. A plus D-nya sama dengan 0. Jadi harus memenuhi ini. Berarti M-nya tidak kosong. Nah, sekarang coba kita pilih salah satu unsur di dua buah unsur di M ya. Misalkan kita ambil 1, 0, 0, min 1 dan min 2, 0, 0, 2. Ini dua-duanya anggota M ya. Oke. Jelas ya, karena ini 1 ditambah min 1, 0, min 2 ditambah 2 juga 0. Ya.
sehingga dia anggota M. Jadi kita tidak boleh sembarang ngambil walaupun kita pilih unsur tertentu, tapi harus memenuhi ini. A plus B-nya sama dengan 6. Oke, sekarang kita operasikan ya. 1, 0, 0, min 1 dikurangi min 2, 0, 0, 2. Oke, hasilnya adalah 1 min min. Jadi plus berarti 3, 0, 0, min 0, 0, min 1, min 2, min 3. Nah, ini 3 ditambah min 3, 0 ya. Oke, ini ternyata anggota M ya, karena dipenuhi. Nah, sekarang kita lihat terhadap perkaliannya. Oke, 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan min 2, 0, 0, 2. Hasilnya 1 kali min 2, min 2. Kemudian ini 0, ini 0, min 2. Apakah ini anggota M? Bukan ya. Karena apa? Karena min 2 ditambah min 2 hasilnya min 4. Ya. 4 min 2 ditambah min 2 ini sama dengan min 4. Tidak sama dengan 0. Ya, anggota M itu harus hasil dari jumlah dari diagonal utamanya itu harus sama dengan 0. Nah, jadi ternyata sifat yang kedua tidak dipenuhi. Ya, karena sifat yang kedua tidak dipenuhi, maka M bukan subring. Oke, jelas ya? Gimana kita menunjukkan apakah subring atau bukan. Kalau menunjukkan bukan, kita boleh mengambil contoh penyangkal, ya, atau contoh yang tidak memenuhi. Ya. Kalau mau menunjukkan berlaku, maka kita harus mengambil unsur yang sembarang. Baik, selanjutnya kita lihat ya, apakah setiap ring pasti mempunyai subring? Itu yang menjadi pertanyaan. Oke, kita perhatikan kalau kita punya ring R, ya, maka jelas R itu himpunan bagian dari dirinya sendiri. Ya. Jelas R kan subring, R-nya ring, berarti R adalah subring dari R sendiri. Nah, begitu juga, karena R-nya ring, maka pasti R mempunyai unsur 0. Ya. Unsur identitas terhadap penjumlahan, atau kita sebut sebagai unsur 0. 0 di sini adalah 0 R ya, 0 elemen identitas terhadap penjumlahan. Pasti 0 ada di R, karena R-nya adalah ring. Nah, himpunan yang unsurnya hanya 0 saja, itu merupakan himpunan bagian dari R. Dan himpunan yang merupakan unsur 0 saja juga membentuk ring, karena dia memenuhi semua aksioma ring. Maka himpunan yang hanya terdiri dari unsur 0 itu juga merupakan subring dari R. Ya. Oke, dari sini maka kita bisa menyimpulkan bahwa setiap ring itu pasti punya subring. Itu minimal ada 2 subring. Himpunan yang unsurnya 0 dan R itu sendiri. Ya. Nah, himpunan 0 itu disebut sebagai subring trivial, dan R disebut sebagai subring tak sejati. Kenapa disebut tak sejati? Karena dia sebagai himpunan bagian tak sejati, ya, karena sama. Nah, himpunan bagian lainnya selain 0 dan R itu disebut sebagai subring sejati. Ya, kalau ada himpunan bagian yang merupakan ring selain R dan 0, maka disebut sebagai subring sejati. Oke, itu ya, bahwa setiap ring itu pasti mempunyai ring.
Terakhir, ini ada satu sifat. Jika M dan N adalah dua buah subring dari F, maka irisannya juga merupakan subring. Ya. Oke, kita lihat ya, kita lihat pembuktiannya. Oke, yang pertama kita harus tunjukkan bahwa M iris N tidak kosong ya. M iris N tidak kosong. Oke. Jadi yang akan kita tunjukkan apakah merupakan subring atau bukannya adalah M iris N ya, irisan dari M dan N. Ini apakah subring atau bukan ya. Oke, yang pertama kita akan tunjukkan bahwa M dan N tidak kosong. Diketahui bahwa M dan N adalah subring ya, karena M dan N-nya adalah subring, M N subring. Kalau M subring, maka M dan N ring ya. Oke. Kalau M dan N ring, maka pasti ada unsur 0 anggota M dan 0 anggota N. Ya. Karena dia ring, pasti di M ada unsur 0 dan di N juga ada unsur 0. Ini menunjukkan apa? 0 ada di M dan 0 ada di N. Ini ada dan. Ada di kedua-duanya. Kalau ada di kedua-duanya, maka pasti ada di irisannya. Oke. Jadi dari sini, maka M iris 0 anggota M iris N. Ya. Jadi M iris N tidak kosong. Oke, selanjutnya kita ambil dua buah unsur di M iris N. Ya, katakanlah A dan B. Jadi kita harus mengambilnya sembarang ya. A dan B anggota M iris N. Ya. Akan kita buktikan yang pertama. Akan dibuktikannya, ada dua ya. Akan dibuktikan pertama A min B anggota M iris N. Dan yang kedua AB anggota M iris N. Ini yang harus kita buktikan. Oke, yang pertama dulu ya. A, B anggota N iris N. Ini artinya apa? Maka berdasarkan definisi, kalau A anggota N iris N berarti A anggota M, ya, B juga ya, A dan B anggota M, dan A, B anggota N. Oke, jelas ya, ini definisi dari irisan ya. A anggota M iris N, artinya A anggota M dan A anggota N, B anggota M iris N, maka B anggota M dan B anggota N. Oke. Nah, karena M dan N-nya grup, tadi subgrup, subring ya. M dan N subring, maka pasti dipenuhi maka karena subring, maka A min B anggota M dan A min B anggota N. Apa artinya? A min B anggota M dan A min B anggota N. Maka A min B anggota M iris N. Ini yang satu. Begitu juga karena subring, karena M dan N subring, maka dipenuhi apa?
A kali B anggota M dan A kali B anggota M dan A kali B anggota M. Ini A kecil. Oke, dari sini jadi kita dapatkan bahwa A kali B anggota M dan A kali B anggota M. Ya. Maka artinya apa? A kali B anggota dan ya, kalau dia ada di dua-duanya, maka dia ada di irisannya. M iris M. Oke, jadi yang pertama dipenuhi A min B anggota, kita ambil A dan B anggota M iris M, ini ya, kita ambil yang ini, ternyata kita dapat menunjukkan A min B anggota M iris M dan A kali B anggota M iris M. Ya. Artinya M iris M merupakan subring. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini terkait dengan subring, definisi, dan juga sifatnya, serta contoh-contohnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan melalui forum, silakan. Jika masih ada pertanyaan yang belum disampaikan di forum, silakan bisa ditanyakan melalui WA group. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.